warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi awal, yaitu konsep dasar penelitian. Sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin saya bisa mulai dari sebuah question, apa itu penelitian? Nah, di sini penelitian bisa kita artikan sebagai sebuah usaha mencari kebenaran atau jawaban dari suatu permasalahan. Atau secara lebih lengkap lagi, bisa kita definisikan penelitian adalah sebuah proses mencari jawaban atas suatu permasalahan yang dilakukan secara sistematis atau terurut dalam suatu kurun waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Nah, kemudian apa tujuan penelitian? Tentu saja yang pertama, berdasarkan definisi tadi, kita bisa mendapatkan tujuan inti, yaitu menemukan jawaban dari permasalahan yang kita punya atau yang kita angkat. Kemudian tentu saja mencari jawaban yang relevan dan menciptakan ilmu pengetahuan atau teknologi yang baru dalam rangka memecahkan suatu permasalahan. Nah, kalau dilihat dari bentuk penelitiannya, secara garis besar ada dua macam. Ada penelitian deskriptif, kemudian penelitian kausal. Penelitian deskriptif sendiri dia bertujuan untuk menggambarkan karakter ya atau fungsi dari suatu hal atau suatu permasalahan. Contoh misalkan bagaimana persepsi dari konsumen terhadap penggunaan teknologi baru. Sedangkan untuk penelitian kausal, dia lebih bertujuan untuk menentukan sebuah hubungan ya sebab akibat atau kausalitas dari suatu hal atau permasalahan. Sebagai contoh misalkan kita mau mengetahui atau mencari tahu hubungan antara kenaikan harga USB ya dengan demand-nya atau jumlah permintaannya. Nah, kemudian apa saja outcome atau hasil penelitian? Ada bermacam-macam ya, jadi kita bisa menghasilkan yang namanya produk atau inovasi baru. Kemudian kita juga bisa menghasilkan yang namanya publikasi ilmiah, bisa makalah, skripsi, buku, atau yang lainnya. Dan selain itu kita juga bisa menghasilkan yang namanya hak paten. Jadi hak paten atas penelitian yang sudah kita hasilkan. Nah, karakteristik penelitian ilmiah yang pertama tentu saja berdasarkan fakta. Jadi tidak mungkin kita mencari baik data ya ataupun nanti hasil akhir dari penelitian kita semuanya harus berdasarkan fakta ya, tidak boleh sesuatu hal yang dipalsukan atau dikarang. Kemudian yang kedua bersifat objektif. Jadi ini masih berkaitan dengan karakteristik yang pertama. Jadi sebuah penelitian yang baik dia harus bersifat objektif. Artinya bahwa apapun hasil ya yang kita dapatkan nanti tidak boleh kita mencampurkan pendapat pribadi kita ya atau pemikiran kita yang dilandasi dengan subjektivitas. Jadi apapun itu memuaskan atau tidak memuaskan, tetap ya data yang harus kita sajikan itu merupakan data yang real, yang objektif. Kemudian hasil yang kita temukan juga memang hasil yang real ya atau apa adanya, tanpa ada unsur pendapat pribadi ya atau subjektivitas dari si peneliti itu sendiri. Dan yang terakhir, karakteristik yang utama tentu sebuah penelitian yang baik itu dia harus dapat dianalisis. Artinya yang kita sajikan tidak hanya berupa data saja, tapi kita harus juga bisa mendapatkan sebuah inti. Apa sih yang mau kita cari atau kita angkat di situ
seperti itu. Kemudian untuk macam-macam penelitian bisa kita bagi ke dalam beberapa jenis ya, berdasarkan tujuannya, berdasarkan waktu, kemudian juga berdasarkan metodenya. Yang pertama misalkan untuk berdasarkan tujuan. Ada beberapa jenis ya, ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, penelitian evaluasi, penelitian pengembangan, dan penelitian tindakan. Sebagai contoh misalkan untuk penelitian dasar, misalkan berkaitan dengan metode formal ya atau komputasi logika dari ilmu komputer itu sendiri. Kemudian untuk penelitian terapan biasanya dia berkaitan dengan pemberian suatu solusi ya atas suatu permasalahan pada organisasi misalkan. Kemudian untuk penelitian evaluasi dia lebih ke studi perbandingan. Misal antar satu variabel dengan variabel yang lain ya atau antar satu metode dengan metode yang lain. Kemudian penelitian pengembangan lebih kepada kita menganalisis ya alat atau sistem yang telah kita buat misalkan ya bagaimana efektivitasnya ya berkaitan dengan uji cobanya ya dan keberlanjutannya. Kemudian untuk penelitian terakhir, penelitian tindakan ini biasanya berkaitan langsung dengan keterlibatan peneliti untuk mengetahui apa yang menjadi inti permasalahan, misalkan mengetahui keluhan, mengetahui pemikiran dari para responden ya dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, ada yang kita sebut sebagai cross-sectional research ya, kemudian ada juga yang kita sebut sebagai longitudinal research. Nah, apa itu? Untuk cross-sectional research itu berhubungan dengan ilmu ya atau studi yang mempelajari bagaimana pergerakan atau dinamika atau hubungan atau juga korelasi ya antara suatu faktor yang menjadi resiko dengan dampak yang bisa dihasilkan. Nah, biasanya pendekatan yang kita gunakan untuk cross-sectional research ini lebih kepada observasi atau bisa juga dengan melakukan pengambilan data dalam suatu kurun waktu sekaligus, ya dalam satu kondisi waktu tertentu. Kemudian untuk longitudinal research, dia merupakan jenis penelitian yang biasanya digunakan di bidang sosial ya, tapi tidak menutup kemungkinan di bidang sains pun juga menggunakan longitudinal research. Nah, untuk longitudinal research ini dia lebih kepada membandingkan ya bagaimana subjek penelitian dalam suatu kurun atau rentang waktu tertentu. Sehingga untuk penelitian semacam ini biasanya dia lebih cocok untuk penelitian yang memang dikerjakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, cukup lama di sini bukan berarti waktu penelitiannya dia harus lama gitu ya, tapi bisa juga berhubungan dengan periode waktu pengamatannya ya atau penelitiannya. Jadi biasanya untuk penelitian longitudinal ini dia merupakan penelitian gabungan dari beberapa periode waktu penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Jadi kita gabungkan menjadi satu, kita cari apa hasilnya yang menjadi jawaban dari gabungan penelitian itu. Kemudian berikutnya adalah berdasarkan metode. Nah, berdasarkan metode ya
sering kita kenal dua jenisnya, ya, ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Nah, untuk penelitian kuantitatif kita bagi lagi ya ke dalam beberapa jenis, ada penelitian deskriptif, penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, dan penelitian eksperimental. Kemudian untuk penelitian kualitatif sendiri, dia dibagi lagi ke dalam dua jenis, ada penelitian naratif dan penelitian etnografik. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing penelitian ini akan saya tinggalkan nanti sebagai tugas ya untuk Anda. Berikutnya penelitian di bidang IT. Nah, apa saja? Ada beberapa jenis ya yang kita kenal yang sering diambil juga. Ada yang kita sebut sebagai penelitian murni, kemudian penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Nah, untuk penelitian murni, dia lebih kepada suatu jenis penelitian yang berusaha untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul terkait bidang IT ya, dengan cara mencari solusi apa yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian untuk penelitian terapan, dia lebih cenderung kepada bagaimana memanfaatkan teori atau metode yang sudah ada ya, atau yang sudah dikembangkan untuk penelitian lanjutannya. Kemudian untuk penelitian pengembangan, dia lebih kepada bagaimana menerapkan berbagai teori atau metode yang sudah ada atau yang telah dikembangkan, baik dalam cakupan penelitian murni atau terapan, seperti misalkan hal-hal berkaitan dengan sistem database, bahasa pemrograman, konsep jaringan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh untuk penelitian murni ya. Jadi topik-topik yang mungkin berkaitan, misalkan metodologi pengembangan sistem informasi, data warehouse, konsep jaringan, ya, teori optimasi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk contoh penelitian terapan, misalkan seperti yang ditunjukkan ya dalam beberapa judul atau topik berikut, misalkan sistem kontrol berbasis soft computing, kemudian hardware yang menerapkan metode penyimpanan data baru, ada lagi sistem operasi, sistem database, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penelitian pengembangan, biasa dia berkaitan dengan sistem informasi keuangan, kemudian sistem pakar, sistem data warehouse, sistem digital library, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah penalaran. Nah, untuk penalaran ini kita bagi menjadi dua jenis ya, ada penalaran deduktif, kemudian juga ada yang namanya penalaran induktif. Nah, mungkin Anda sudah kenal sebelumnya ya dengan istilah-istilah ini, karena saya yakin di jenjang pendidikan sebelumnya sudah sedikit dibahas ya berkaitan dengan istilah-istilah semacam ini. Nah, untuk penalaran deduktif, dia merupakan sebuah penalaran yang didasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum serta menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Jadi kita berjalan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian untuk alur penalarannya, biasanya kita cari dulu bagaimana teorinya, ya, teori yang sudah ada, yang sudah berkembang. Kemudian kita tentukan hipotesis yang tepat, kemudian baru kita observasi, dan terakhir kita konfirmasi. Benar tidak antara teori yang sudah kita dapatkan dengan hipotesis yang kita tentukan dikaitkan juga dengan hasil dari observasi yang kita lakukan. Yang kedua adalah penalaran induktif, yaitu suatu penalaran yang berasal dari pengetahuan sebelumnya mengenai kasus-kasus khusus menuju pengetahuan baru yang lebih bersifat umum. Untuk alur berpikirnya kita berjalan dari observasi dulu ya, kita observasi, kita melakukan suatu kegiatan ya,
ada perlakuan-perlakuan tertentu di situ. Nah, nanti kemudian kita cari bagaimana pola dari hasil observasi yang kita lakukan. Kemudian baru kita bisa menentukan hipotesis atau jawaban sementara. Dan terakhir baru kita bisa memunculkan sebuah teori baru. Nah, berikutnya adalah metode dan metodologi. Nah, metode ini bisa kita katakan dia merupakan bagian dari metodologi. Jadi sebenarnya kedua istilah ini dia berbeda, ya, di mana metode itu dia merupakan bagian dari metodologi. Jadi ada di dalam metodologi. Nah, metodologi itu sendiri dia merupakan sebuah ilmu, ya. Jadi dia lebih kepada ilmunya, ilmu mengenai metode-metode. Seperti itu. Sedangkan metodenya itu sendiri bisa kita definisikan sebagai sebuah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan, ya, atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan yang terkait dengan maksud dan tujuan. Nah, dalam hal ini metodologi itu bisa kita nyatakan juga atau kita artikan juga sebagai langkah, ya, atau tahapan yang kita gunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Sedangkan metode dia berkaitan dengan cara dari setiap langkah atau tahapan yang ada tadi. Nah, kalau kita definisikan dalam kaitannya bidang penelitian di ilmu komputer atau sistem informasi atau teknologi informasi, maka metodologi penelitian itu bisa kita definisikan sebagai sebuah langkah atau tahapan perencanaan dengan menggunakan bantuan beberapa metode atau teknik atau alat atau tools, ya, dan dokumentasi dengan tujuan untuk membantu peneliti dalam meminimalkan resiko kegagalan, ya, sehingga proses, ya, atau sasaran yang kita inginkan itu akan terwujud, ya, atau akan dihasilkan dengan sesuai perencanaan. Nah, apa saja komponen dari metodologi kita lihat, ya. Jadi dari metodologi itu apa aja sih yang bisa atau yang mungkin ingin kita cari? Yang pertama, bagaimana suatu proyek dipecah ke dalam beberapa tahapan, ya. Kemudian apa saja yang dikerjakan pada setiap tahapannya, bagaimana outcome yang dihasilkan, kemudian kapan tahapan-tahapan tersebut sebaiknya dikerjakan, kemudian adakah batasan yang mungkin perlu diterapkan, siapa saja yang terlibat, kemudian bagaimana pengelolaannya, perlukah dikontrol, ya, dan kemudian tools apa saja yang mungkin bisa mendukung penelitian tersebut digunakan. Nah, berikutnya, kenapa kita harus menggunakan metodologi? Yang pertama, dengan menggunakan metodologi itu akan tentu saja membuat peneliti lebih paham, kemudian lebih bertanggung jawab dan lebih responsibel, ya, lebih comfort. Kemudian metodologi itu juga membuat peneliti lebih knowledgeable, ya, lebih menjunjung tinggi pengetahuan dan lebih berguna dalam berargumen, karena kembali lagi bahwa sesuatu yang kita gunakan nanti dia lebih berdasarkan hal-hal yang bersifat fakta dan tidak berdasarkan pada intuisi atau pemikiran yang subjektif. Nah, kemudian dengan menggunakan metodologi, peneliti juga bisa memaparkan lebih banyak lagi gambaran, ya, berupa saran, ide, ataupun masukan-masukan yang mungkin nanti bisa dikolaborasikan lagi. Nah, kemudian bagaimana tahapan penelitian? Yang pertama tentu saja kita harus menetapkan masalah terlebih dahulu, ya. Apa sih masalah yang mau kita cari jawabannya? Nah, itu kita tentukan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita
bisa mencari literatur atau bahan yang mungkin bisa menunjang ya penelitian kita. Nah, setelah itu bisa kemudian kita tentukan pemusatan masalah ya, apa yang menjadi rumusan, kemudian apa saja batasannya. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita menguraikan permasalahan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus. Selanjutnya kita bisa membuat yang namanya desain penelitian ya berkaitan dengan algoritmanya, metodenya seperti apa, model yang digunakan seperti apa, dan lain sebagainya. Baru kita kumpulkan datanya. Ya, jadi data ini tidak hanya dia berupa angka saja, tapi juga bisa berupa deskripsi atau gambaran yang mungkin kita dapatkan dari responden misalkan. Nah, secara umum untuk data ini ada dua macam, ada data kualitatif dan juga data kuantitatif. Nah, nanti lebih jauhnya akan kita pelajari sendiri pada bagian yang lain. Nah, terakhir, mohon maaf, yang keenam adalah analisa data. Ini meliputi beberapa tahapan ya, berkaitan dengan nanti permasalahan yang kita angkat, bisa mengenai editing data, bagaimana mengembangkan variabel, melakukan pengkodean data, ya, mengecek error atau kesalahan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada pelaporan, jadi hasil penelitian yang kita dapatkan itu harus kita laporkan ya. Jadi peneliti itu harus mampu merepresentasikan hasil penelitian secara objektif yang sudah didukung dengan literatur yang dicari sebelumnya dan disusun secara sistematis ya dengan menggunakan sistematika penulisan yang baik. Terakhir, kesimpulan. Jadi, setiap kesimpulan yang dibuat oleh peneliti harus didasarkan pada data yang sudah dikumpulkan. Nah, kesimpulan ini dia harus berupa jawaban dari rumusan masalah yang diangkat ya atau dipertanyakan. Oke, berikut referensi yang saya ambil. Itu saja untuk introduction. Selanjutnya nanti kita akan kembali dengan materi penelitian-penelitian dalam bidang ilmu komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.